Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu 6 Agustus 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus yang dinyatakan oleh Bapa sebagai putranya yang terkasih. Peristiwa di Gunung Tabor yang dialami oleh para murid merupakan kesaksian yang meneguhkan iman akan Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Pernyataan datang dari Bapa sendiri, oleh karena itu tidak perlu lagi ada kesangsian dan keraguan bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Pernyataan perkenanan Allah Bapa kepada putranya sangatlah penting untuk dijadikan dasar yang kokoh akan perkenanan diri kita terhadap Kristus Putra Allah. Bapa sendiri berkenan pada Yesus putranya, pastilah kita juga berkenan akan Kristus dan tidak perlu bimbang. Dalam dan bersama Yesus Putra Allah sudah semestinya menjadi saat yang indah dan nyaman. Pengalaman Petrus merasa bahagia dan nyaman saat berada bersama dengan Yesus di puncak gunung menjadi inspirasi yang meneguhkan bahwa berada dan bersama dengan Yesus pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan. Karena itu ketika harapan dan kerinduan kita sebagai orang beriman ingin bahagia dan nyaman, maka yang harus diperjuangkan adalah dekat dan berada bersama dengan Yesus dalam setiap langkah kehidupan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa pada hari ini di mana Yesus menampakkan kemuliaannya, kita juga senantiasa selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan
kita dekat dengan Tuhan lewat cara hidup kita masing-masing, lewat doa, lewat perayaan Ekaristi, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai orang beriman, kita berbahagia dan nyaman bersama dengan Allah. Ya Allah, Engkau telah menyatakan Yesus Putramu kepada kami. Kami mohon bantulah kami agar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami semakin setia dan bangga mengikuti Putramu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.